Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak salih dan salihah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mensyukuri karunia Tuhan. Bagaimana kebersamaanmu di sekolah? Tentu sangat menyenangkan, bukan? Sekarang kita akan mempelajari kebersamaan di tempat bermain. Sebelum belajar, berdoalah terlebih dahulu. Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoalah dengan khusyuk agar kamu dapat belajar dengan lancar. Sepulang sekolah, Farhan dan teman-temannya bermain bersama. Sebelumnya, mereka berganti pakaian dan makan. Mereka bermain tangkap bola di kolam renang. Mereka sangat senang bermain bersama. Bermain bersama sangat menyenangkan. Dengan bermain bersama, mereka semakin akrab dan rukun. Apakah yang dilakukan Farhan dan teman-temannya? Farhan dan teman-temannya tadi bermain bersama, bermain tangkap bola. Apakah kalian pernah melakukan bersama teman-teman? Tentu pernah ya, anak-anak hebat. Ya, anak-anak hebat pernah melakukan bermain bersama teman-teman, baik di rumah maupun di sekolah. Dan bermain bersama itu menyenangkan, ya. Dongeng tentang anjing dan kucing. Farhan penasaran dengan permusuhan antara anjing dan kucing. Teman-temannya juga penasaran. Pak Dirga meminta anak-anak membaca cerita. Nah, anak solih dan solihah, silahkan baca cerita dongeng tentang anjing dan kucing di rumah. Baca dengan seksama. Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fable, yaitu cerita yang tokohnya adalah hewan atau binatang. Contohnya, seperti yang sudah kita pelajari, ada kisah persatuan dan kerjasama semut, buaya dan burung penyanyi, dan persahabatan anjing dan kucing. Ya, itu adalah contoh dongeng fable. Ciri-ciri fable adalah yang pertama, menggunakan hewan sebagai contoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Dan yang ketiga, memiliki alur cerita. Kemudian, yang terakhir, yang keempat adalah memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam dongeng seperti yang sudah kita pelajarin kemarin. Nah, untuk mengingat, dalam dongeng ada unsur-unsur, yaitu yang pertama adalah tokoh. Tokoh yang berperan dalam cerita tersebut siapa? Misalnya dongeng persahabatan anjing dan kucing. Tokohnya adalah anjing dan kucing. Kemudian latar. Yang kedua ya, latar tempat terjadinya dongeng. Nah, dongengnya terjadinya di mana? Kemudian yang ketiga, watak, sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Yang keempat, amanat, pesan dalam sebuah cerita atau dongeng, pesan yang disampaikan, ya. Oke. Contohnya adalah, nah, Bu Indah ambil contoh unsur-unsur dari dongeng anjing dan kucing, persahabatan anjing dan kucing, ya. Tokohnya sudah jelas di situ adalah anjing dan kucing.
Kemudian wataknya, anjing wataknya adalah pendendam, ya. Kemudian kucing itu wataknya pembohong. Amanat atau pesan yang ada di dalam cerita atau pesan yang ingin disampaikan yang ada di dalam cerita kepada kita adalah tidak boleh berbohong, jangan pendendam, kemudian jagalah persahabatan dengan baik, ya. Kemudian latar atau terjadinya di mana? Itu di rumah majikan anjing dan kucing. Masih ingatkah kalian tentang pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat? Di halaman 134, ayo berlatih. Di sini kita diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai pecahan, ya. Salah satunya adalah di sini pertanyaannya adalah sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian sama. Nah, di sini kuenya dibagi menjadi berapa? Yaitu dibagi menjadi dua bagian yang sama. Kemudian satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Pecahan apa? Yaitu pecahan setengah atau 1/2, ya. Dan selanjutnya, silahkan diteruskan di rumah. Gambar imajinatif. Gani dan kawan-kawannya bermain di tanah lapang. Mereka bermain kejar-kejaran. Dari kejauhan tampak gunung. Sore itu pemandangan tampak indah. Gani merasa kelelahan. Ia duduk di bawah pohon. Ia membuat sketsa gambar suasana sore itu. Hari makin sore, anak-anak harus pulang. Gani membawa pulang sketsa gambarnya. Ia akan mewarnainya di rumah. Nah, yang disebut sketsa yang mana? Nah, anak solih dan solihah, ini adalah contoh dari sketsa, ya. Gambar imajinatif atau gambar imajinasi adalah gambar yang berasal dari hayalan atau imajinasi kita pada suatu objek atau benda, ya. Artinya kita seperti yang dilakukan oleh Gani adalah Gani tadi melihat ada pegunungan. Ketika dia bermain, dia melihat pegunungan, kemudian ada pohon-pohon, ya, di dekat lapangan tempat Gani bermain. Kemudian dia menggambar menjadi sketsa, ya. Nah, itu adalah hayalannya Gani. Bisa jadi hayalan itu terjadi setelah kita melihat objek atau benda. Kemudian alat yang dibutuhkan untuk membuat gambar imajinasi adalah pensil, spidol, krayon, cat warna, penghapus, penggaris, dan kertas gambar. Langkah-langkahnya adalah siapkan alat dan bahan yang sudah disebutkan di atas, kemudian lakukan pengamatan atau observasi. Kira-kira apa yang mau kita gambar atau mau kita buat sketsanya, ya. Nah, kemudian buatlah sketsa gambarnya. Dan setelah jadi sketsanya, yang terakhir adalah kita berikan sentuhan warna atau berilah warna di sketsanya. Jadi gambarnya menjadi indah. Keberagaman individu berdasarkan tinggi badan. Nah, anak solih dan solihah, setelah kita mempelajari keberagaman tentang makanan kesukaan, minuman kesukaan, ya, kemudian benda kesukaan dan lain-lainnya, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman individu berdasarkan tinggi badan, ya. Anak solih dan solihah, di dalam keluarga atau di tempat kita bermain bersama teman-teman kita tentu sudah mengetahui bahwa setiap orang itu memiliki tinggi badan. Dan setiap orang itu dimungkinkan memiliki tinggi badan yang berbeda-beda dari orang lainnya, ya. Di sini contohnya Irwan memiliki tinggi badan 130 cm. Kemudian Dahlan memiliki tinggi badan 115 cm. Dan Hermina memiliki tinggi badan 120 cm.
Rani memiliki tinggi badan 110 cm. Nah, mereka mengukurnya dengan meteran ya. Oke. Nah, dari keterangan ini kita bisa lihat bahwa Irwan kemudian dan kawan-kawannya yang lain itu memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Dari tinggi badan yang berbeda-beda ini, kita dapat melihat pesan yang tersirat bahwa kita tidak boleh mengejek teman kita yang memiliki tinggi badan yang berbeda dengan kita, ya. Oke. Nah, selanjutnya, anak solih dan solihah, silahkan lihat halaman 140. Di situ ada tabel pengukuran tinggi badan. Nah, sebelum kita mengukur tinggi badan, kita harus mengetahui dulu bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama adalah ambil meteran gulung. Tentu, jika ingin mengukur tinggi badan kita membutuhkan meteran ya. Ini dibutuhkan adalah meteran gulung. Kemudian, langkah yang kedua adalah ketika mengukur tinggi badan, caranya injak meteran tepat di angka 0 dengan ibu jari kaki kita. Kemudian tarik meteran sampai ujung kepala. Nah, kemudian lihat angkanya. Angka yang timbul atau angka yang kita lihat di ujung kepala kita itu adalah angka yang menunjukkan tinggi badan kita. Nah, kemudian kita catat berapa tinggi badan kita ya. Kemudian di sini ada tabel, kita lihat tabel. Anak solih dan solihah, silahkan telepon teman kalian ya, minimal 5, boleh lebih, dan catat tinggi badan teman kalian di tabel ini ya. Oke. Misalnya Luigia memiliki tinggi badan 105 cm. Kemudian nama Luigia kita tulis di mana? Nah, tentu nama Luigia kita tulis di kolom yang nomor 2, yaitu tinggi badan rentangnya adalah 100 sampai 110 cm. Kenapa kita tulis di sini? Karena tinggi badan Luigia adalah 105 cm ya. Baik. Kata sapaan. Kalimat sapaan. Nah, ini adalah pelajaran yang sudah kita pelajarin kemarin, tapi hari ini kita ulang untuk mengingatnya kembali ya. Kalimat sapaan adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Dalam kalimat sapaan terdapat kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Contoh kata sapaan yaitu hi, hello, memanggil nama seseorang langsung, mengucap salam, memanggil nama orang dengan sebutan nama orang ketiga, yaitu kamu, kau, kalian, teman, tuan ya. Oke. Nah, sini ada contoh kalimat sapaan ya. Nah, hai kucing, bagaimana keadaanmu hari ini? Kemudian yang kedua, maaf sahabatku, sampai hari ini aku masih sakit. Nah, yang Bu Indah cetak tebal ya, yang huruf cetak tebal itu adalah kata sapaan di dalam kalimat. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bu Indah sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Sebelum Bu Indah tutup, Bu Indah punya pantun untuk kalian. Pergi ke pasar membeli sayur, di tengah jalan bertemu kawan. Jadi orang harus jujur agar dekat dengan Tuhan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.